storm, there is a project. Anjir, gila, gue baru aja ngelarin 8 episode langsung Devil May Cry. And oh my god, gila, lu pada para fans Devil May Cry, lu silakan berbangga dan bersenang-senang. Akhirnya lu punya adaptasi yang menurut gue yang nggak ngefans amat itu proper banget. Well, nggak perfect, tapi menurut gue lu pada pasti happy sih bagaimana mereka mendirectnya, menempatkannya, dan memposisikan karakter-karakter IP-IP yang kalian cintai dan kalian ikutin dari kalian kecil dulu. Jadi ini adalah apa ya, aftertaste gue. Baru aja bener-bener baru kelar nontonin 8 episode langsung Devil May Cry di Netflix. Jadi ini anime bagus apa enggak? Emang ini anime? Fun fact, Devil May Cry itu udah ada animenya tapi gue nggak nonton. Jadi beneran ada anime sebelum ini, gue lupa tahun berapa. Dan bener-bener style gambarnya anime banget. Tapi yang sekarang itu ternyata kurang tepat kalau dibilang anime menurut beberapa orang ya. Lagi-lagi nih definisi anime apa enggak tuh perdebatannya masih panjang lah menurut gue, belum pada sepakat gitu. Tapi oke lah, kita setuju aja dulu biar cepet kalau ini bukan anime, ini adalah kartun Amerika yang menurut gue bagus, gue nikmatin banget, seru banget, asik banget. Dan gue nggak mau bilang ini perfect atau sempurna atau gimana ya, karena gue jujur agak drop di episode 3 lebih tepatnya kalau nggak salah ya, dimana para demon yang udah lebih kuat itu datang. Dan mungkin kalian juga udah pada sadar yaitu 3D-nya kayak gue nggak bilang 3D-nya separah apa ya Ninja Kamui ya, tapi 3D-nya itu bener-bener berasa banget dan kurang ngeblend. Mereka berusaha untuk ngeblendin tapi masih jauh dari kata ngeblend. Kalian tau kan istilah ngeblend itu 3D dengan 2D itu apa ya istilahnya ya, nggak mengganggu mata lah intinya. Mereka berada di satu medium yang sama. Nah itu kata ngeblend itulah ya. Kalau analogi gue tuh kayak green screen gitu. Kalau kalian mau green screenin orang gitu, terus masih ada kayak sisa-sisanya di pinggir-pinggir gitu, kayak masih kurang nih, lu mesti mainin cahayanya dan lain-lain. Nah itu maksud gue, kurang ngeblend si 3D-nya itu, agak cukup mengganggu. Tapi overall asik-asik aja sih. Gue sampai ketagihan untuk nonton, bahkan dari segi cerita, bukan hanya actionnya. Oh ya, disclaimer dulu, gue sangat-sangat tidak main Devil May Cry ya. Gue tahu doang, ngerti doang, tapi nggak terlalu ngikutin lore-nya. Jadi buat gua ini adalah sesuatu yang gua tonton dari nol gitu. Gua udah tau lah Dante, Virgil, bahkan Nero dan lain-lainnya. Lore-nya dikit-dikit tau lah, karena gue punya seseorang yang tiap hari dijejelin begituan. Gue diceritain tentang, lu tau nggak kalau ini, lu tau nggak ini nih? Ya lu tau lah orangnya siapa gitu, yang diantara kita yang paling DMC banget orangnya ya. Jadi ini menurut gua adalah sebuah adaptasi yang menurut gua wajar banget lah para fansnya itu berbahagia dan berbangga sama apa yang udah dihasilkan ya, sama animator, kru, director, dan para seiyu, dubber di sini luar biasa banget, luar biasa. Voice actor bukan dubber, voice actor di sini luar biasa banget. Actionnya wow, gue suka banget yang di pesawat, yang pesawat meledak itu sangat-sangat menarik sekali. Oh ya, spoiler alert dah, kalau lu baru nonton video gue maaf banget ya. Endo Bening channelnya isinya tidak spoiler free, banyak banget yang spoiler, jadi kayak maaf banget. Tapi ya dah. Jadi gue suka banget sih actionnya, penggerakan kameranya nggak males, animasi ini nggak males. Bahkan di episode pertama gitu, yang harusnya lu bisa aja gitu kayak apa pakai angle yang tembak-tembakan biasa, tapi tiba-tiba diganti angle dari kamera, dari GoPro, dari deket gitu. Kayak lu selalu pengen nunjukin angle-angle menarik untuk dieksplorasi dan memperlihatkan bagaimana fast pace-nya pertarungan ini sesuai sama gamenya yang gua tahu, yang dimana pertarungannya bener-bener apa ya, hack and slash yang tak gitu loh, bukan yang kayak tang ngomong baru tang lagi. Jadi gue sih kalau misalnya jadi fans ya pasti gue agak happy sih, karena face pace itu benar-benar sesuaikan sama bagaimana lu memainkan gamenya. Bukan turn based, bukan yapping simulator, tapi kombo-komboan slash-slashan. Correct me if I'm wrong, gue cuma tahu doang. Mainin dikit sih, gue punya DMC 5, cuman gue baru sentuh 2 kali anjir. Maafin banget. Udah lama banget itu. Apa tipikal, ya lu tau lah, Steam diskon zaman-zaman gua kerja dulu, terus beli aja dulu, mainin entah kapan mumpung diskonnya udah kecil banget gitu. Nggak taunya tidak saya mainin sampai sekarang, bahkan diskonnya bisa di bawah itu lagi. Belajarlah dari pengalaman Ojisan. Kalau diskon belum tentu waktunya lu beli. Ada waktunya nggak? Tapi kita lanjut dulu ke bagaimana gue juga suka banget sama scriptingnya. Sumpah scriptingnya. Ada karakter si Lady atau Mary
itu gue suka banget karena di mana-mana tuh karakter dia, apa ya, bukan karakter dia, karakter tipikal kayak dia, cewek badass. Itu tuh linersnya jelek banget. Kayak apa ya? Kayak dialog-dialognya tuh yang bener-bener, ngerti gak sih lu, cewek sok kuat. Bukan kayak cewek yang udah pernah merasakan kerasnya hidup, ngerti gak lu? Kelihatan banget cewek culun, gak pernah merasakan kerasnya hidup. Jadi kosakata dia tuh miskin banget. Jadi kayak lame banget. Lu pasti ngerti maksud gue deh. Beberapa film pernah sok-sokan pengen nunjukin karakter-karakter superhero cewek, tapi bener-bener lame sekali. Apa ya, pengkarakterannya juga dan pengisi suaranya juga kelihatan banget bukan orang yang pernah hidup dalam keadaan yang apa ya, harsh environment atau trauma yang cukup keras gitu. Sedangkan di sini voice actornya sama scriptingnya itu asik banget. Contoh sederhananya adalah bagaimana dia menggunakan kata F word yang enak banget, yang kriuk banget pasti denger gitu. Dan dia ngene gitu kayak enak banget. Terus gimana cara dia ngatain orang, beat ngatain dia, yang ngeledek-ledekin dia mau jadi apa, itu menurut gue bener-bener kayak buddy cop. Kayak apa ya, film buddy cop tuh kalian ngerti nggak ya? Kayak kan banyak tuh di Amerika tipikal ada polisi yang sama partnernya gitu. Nah, yang satu tuh kayak selalu bisa punya kata-kata ngatain yang bener-bener tajam banget, yang nusuk banget gitu. Di sini tuh malah kepake banget sama si Mary, bener-bener berasa enak banget. Terus ngomong-ngomong soal voice actor, Baines, gue udah merasakan sesuatu yang sangat-sangat similar di kuping gue. Sebuah suara yang sangat tidak asing buat gue. Sebuah suara yang sangat jauh dari kata asing buat gue. Itu bukan Baines, Pak, yang main di Devil May Cry. Itu Batman. You are not gonna going anywhere. Gila. Gue gak mirip sih tadi suaranya, tapi kayak Kevin Conroy. Itu Kevin Conroy. Gila, itu Batman banget anjir. Dan itu bener-bener menambah lapisan baru seberapa dia karakter yang punya dedikasi, dia karakter yang punya otoritas, dia yang tahu sama medan perangnya. Buat gue itu bener-bener menambah apa ya, menambah layer dalam cerita. Itu bener-bener jadi bikin kita kayak, oh my god, this is Batman speaking, fuck. Dan entah kenapa kayak sengaja si direkturnya bilang, enggak, lu gak usah jadi siapa-siapa, lu jadi Batman. Terus Kevinnya bilang, oke. Masuk ke story, lagi-lagi gue cuma tahu dikit lore-nya, gue nggak tahu ini referensi dari game yang mana gitu. Tapi gue tahu beberapa meme-nya gitu, kayak tiba-tiba Dante joget, itu juga ada meme-nya, terus tiba-tiba dimasukin ke sini. Beberapa IP lain Capcom, kayak ada Street Fighter ya kalau nggak salah, sama ada Mega Man, itu dimasukin juga sebagai Easter egg. Gue suka banget sih. Buat pada yang belum tahu, salah satu game pertama gue di konsol itu adalah Mega Man. Jadi ya seru ya, akhirnya Capcom punya IP jadiin series bagus ya. Namanya Devil May Cry, bukan Mega Man X. Terus story-nya menurut gue menarik banget. Gue suka banget episode 6. Kalau nggak salah episode 6 ya, gue salah, yang benar-benar menceritakannya itu pakai lagu doang. Ini pernah terjadi dan gue pernah review juga di Invisible, yang dimana itu sangat-sangat membosankan dan kayak gitu, gue kayak malas nonton karena itu bener-bener cuma filler, nggak penting, nggak ngisi cerita, kayak gitu aja gitu. Sedangkan di Devil May Cry itu bener-bener didesain dengan rapi sehingga episode itu bener-bener menarik banget, keren banget. Jadi ada kayak dualisme, bagaimana tadi gini, yang satu memilih masuk, yang satu memilih nggak masuk, yang satu ini, dan akhirnya dipertemukan lagi gitu, kayak cross path gitu, kayak dua sisi koin. Itu menurut gue it's super epic. Itu seru banget sih. Itu keren banget sih. Sumpah itu gila, itu keren banget, men. Dan berbagai macam actionnya yang menurut gue tidak mengecewakan. Tapi jujur buat gue endingnya kurang banget. Bukan endingnya, sorry, kalau gue ngomong endingnya salah, tapi pertarungan terakhirnya, final battle-nya buat gue kentang banget. Agak terlalu kurang, seperti apa ya, gue pengen lihat kombo-komboannya gitu lah, tapi cuma tusuk-tusukan dong. Gue gak tahu apakah fans merasakan hal sama, tapi menurut gue sih gue pengen ada kombo-komboan gitu, apa gitu, kayak jurus-jurusan, bukan tiba-tiba tebas-tebas tusuk doang dan pengorbanan doang. Itu menurut gue sangat disayangkan. Oh ya, Enzo itu karakter menarik banget anjir. Maksud gue nyebelin, tapi wah, gue pasti pengen dia ada lama ya. Gue gak tahu di game ada apa nggak dia, tapi menurut gue itu karakter yang well made banget dan asik banget sih. Menurut gue bisa jadi Joker yang menyenangkan di series ini. Dan si Mary tentu saja, si Lady itu petualangan dia jadi nggak bikin kita males dan membosankan gitu. Tadi kan yang gue sebelin adalah battle endingnya, tapi yang menurut gue mungkin lo pada juga happy. Gue sendiri aja nggak fans happy gitu. Tiba-tiba I am the storm, there is approach. Itu ditis di awal, ditis banget gitu kayak. Dan ternyata cuman apa, cloningan apa sih ya, doppelganger doang gitu. Lu para fans pasti kayak gitu kan. Terus kayak tiba-tiba di ending ada lagi. Terus apa, humanity is not prepared for what storm is coming. Itu absolute sin ya, anjir.
Lu kalau gua aja nggak fansnya ngerti karena gua for the meme ya, gua for the meme gitu. Tapi masa lu pada fansnya pas nonton nggak kayak gitu sih, gua aja gitu. Itu gua oh my god itu. Gue bingung, gue mau excited karena gue bukan fans, tapi for the meme it's not that funny. Tapi emang ternyata Virgil se-aura farming itu ya, stang gitu, terus ada efek-efek, oh my god, it's so cool, it's so cool. Ini bisa jadi main DMC nih gue gara-gara series ini. Oh ya, dan gue suka banget bagaimana mereka kembali ngebahas hal yang dulu sempet hilang dari banyak series-series Amerika tentang alienasi. Gue nggak tahu bagaimana game yang ngebawa ini, tapi kalau kalian sadar ini temanya tentang alienasi. Bagaimana ada dua dunia, yang satu escape dari dunia tersebut tapi tetap dibantai. Selama lu demon lu jahat, selama lu manusia lu ngebela yang bener, kalau ngebully demon dan lain-lain. Itu kalau lu sadar itu ngomongin masalah racism sebenarnya kalau kalian sadar gitu. Orang yang mesti kabur dari apa ya, tempat tinggalnya karena ya mereka ada sosok pemimpin yang kurang kredibel, yang nggak bisa memimpin dan malah hanya apa ya, melakukan pemerasan dan lain-lain sampai perang di mana-mana, dan akhirnya mereka berusaha kabur, tapi kalau sudah kabur pun mereka dianggap tetap demon, tetap jahat padahal mereka cuma pengen kabur. Itu ngomongin refugee man, itu ngomongin bagaimana imigran-imigran gitu yang kabur dari negara-negara yang berkonflik ke negara orang lain gitu. Hanya karena mereka berbeda bukan berarti mereka otomatis jahat. Walaupun memang di negara mereka banyak yang lagi jahatnya dan lagi pada perang-perangan. Itu menurut gue topik sederhana yang gue dari dulu nontonin dan gue dapetin, tapi makin kesini tuh makin hilang gitu dari film-film Amerika, atau gue yang kurang tonton aja sih. Dan gue suka banget ditutup dengan, oh ya bukan ditutup doang ya, tapi pengisi-pengisi lagu itu lagu-lagu zaman-zaman gue muda gitu kan. Terus gak usah jauh-jauh deh, openingnya aja itu kalau lo sadar itu lagu Undertaker. Aduh, pada tahu Undertaker yang dulu gak ya? Sebelum Undertaker deng teng nggak, dulu kayak gitu, kayak gitu sekarang sampai pensiun. Sebelumnya tuh itu naik Harley itu keren banget sih pemilihan lagunya. Dan terakhir terus Amerika masuk, we wanna be American idiot, terus ngebom-ngebomin, karpet bom dan lain-lain gitu. Selama mereka bukan Amerika, selama mereka dianggap jahat ya, kita bom, kita habisin, kita matiin. Walaupun memang bener ada yang jahat juga di sana, dan resource-nya kita ambil. Very America. Lagi-lagi film Amerika yang mengkritisi Amerika dengan baik. Tapi gue denger sih banyak fansnya gak suka karena Dante-nya terlalu gak imba. Terus katanya lagunya malah lagu Virgil bukan lagu Dante, pas lagi momen Dante Devil Trigger. You trigger my devil trigger. Tapi overall man, gue gak merasa nyesel nontonnya dan seru banget sih. Dan suka banget dibahas. Dan bahkan gue pengen ngobrolin ini ke orang-orang yang mungkin lu pada yang ngefans banget, kayak, bang lu tau gak bang ada easter egg bang? Bang ini apa bang? Gitu. Coba kalian komen di bawah dan opini kalian dan perasaan kalian setelah menonton DMC ini. Keren. Akhirnya film West yang nggak sengegantung Invisible dan senyebelin Invisible animasinya, tapi cukup konsisten walaupun tetap ada kekurangannya. Dan kayak ginian menurut gua harus di welcome biar terus membanjiri sanah banyak pilihan kita untuk menonton anime-anime atau kartun-kartun. Komen di bawah. Dan iya, kalau kalian suka sama overthinking kartun seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan iya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, I am the storm, there is a approaching. Stay clean and sound.